Halo semuanya, saya ucapkan selamat Natal untuk kita semua dan kali ini kita mau sharing sesuatu, tetapi saya mengajak teman saya dan dia akan langsung saja memperkenalkan dirinya. Silakan Mas. Oke, shalom teman-teman, selamat Natal. Ketemu lagi bersama saya, Sulis Seple, yang kali ini kita join dengan berita baik. Berita baik. Oke, terima kasih. Oke, jadi begini Mas. Biasanya kan kita merayakan Natal itu tanggal 25 Desember, ya kan? Iya. Nah, kemudian ada teman-teman kita atau saudara-saudara kita dari gereja Ortodoks itu merayakan Natalnya bukan tanggal 25, melainkan tanggal 7 Januari. Nah, jadi sepertinya itu ada dua kali perayaan, tanggal 25 dan tanggal 27. Ada beberapa pertanyaan. Yang benar mana? Nah, tetapi kali ini yang ingin saya tanyakan sejarahnya bagaimana? Kok ada tanggal 25 dan ada tanggal 7 Januari? Nah, gitu. Biar banyak orang yang tahu nih, biar nggak kagetan show gitu. Nanti jantungan nih. Oke. Terima kasih. Pertanyaan yang sangat bagus dan kita harus jawab secara tuntas. Pertanyaan ini mengingatkan saya beberapa tahun yang lalu di salah satu forum. Saya juga pernah ditanya mengenai hal ini. Natal itu tanggal 25 Desember atau 7 Januari? Jawabannya adalah yang pertama, kita harus terbuka dengan sejarah. Yang kedua, kita harus jujur dengan fakta sejarah. Terbuka dan jujur. Apapun itu yang terjadi di dalam sejarah gereja, kita harus mengiyakan loh. Dan kita harus dengan rendah hati, dengan legowo, ya itulah fakta sejarah gereja. Apa adanya ya? Apa adanya, kita nggak bisa tutup-tutupi, kita nggak bisa tambah-tambahkan, kurang-kurangi juga ya? Nggak bisa, seperti itu. Oke, mengenai sejarah perayaan Natal 25 Desember atau 7 Januari. Bagaimana sejarahnya? Yang pertama, 25 Desember kita harus tahu itu merupakan hasil perhitungan sistem kalender matahari. Sistem kalender matahari ini ditetapkan pada masa Kekaisaran Romawi tahun 753 AUB Condita, sejak berdirinya kota Roma, yang mana pada awalnya sistem kalender ini hanya memiliki 10 bulan. 10 bulan. Sedangkan kan kita tahu dalam satu tahun itu 12 bulan dan 365 hari. Nah, ternyata pada saat dibuat sistem kalender matahari ini hanya terdiri 10 bulan. Ya. Tentunya kacau dong kalau seperti ini. Kemudian pada tahun 717 sistem kalender ini diperbaiki dengan ditambahkan 2 bulan. Bulan Januari dan bulan Februari. Jadi pas 12 bulan. Nah, ternyata masih ada selisih sedikit. Sehingga tahun 46 sebelum Masehi ditambahkan sistem Kabisat. 29 Februari. Ya, 4 tahun sekali pada bulan Februari itu bukan lagi 28. Ya. Tapi 29. Nah, ini menjadi sangat baik sampai yang digunakan hingga saat ini. Ya kan? Itu penggunaan kalender matahari di mana 25 Desember itu adalah hasil dari sistem kalender matahari. Ya. Sistem kalender ini ternyata kita bisa cross check datanya berdasarkan dokumen sejarah gereja. Dokumen sejarah gereja, bro. Okay. Tahun 183 didokumentasikan dengan sangat baik oleh Patriark Theophilus I. Patriark Theophilus I ini adalah patriark dari gereja Ortodoks Syria. Di Antioquia, Syria pada saat itu tahun 183. Iya, tahun 183 itu didokumentasikan bahwa dirayakan Natal tanggal 25 Desember. Tahun 183 gereja sudah merayakan Natal di tanggal 25 Desember. Iya. Oke. Secara logis, tahun-tahun sebelumnya gereja sudah merayakan Natal. Berarti kalau tanggal 25 Desember ini kita rayakan karena itu sudah ada sejarahnya, berarti benar ya? Iya, itu otomatis
itu otomatis menggugurkan teori Natal katanya itu baru ada tahun 325 yang mengadopsi perayaan pagan. Iya. Gugur teori itu bro. Iya, Itu kan sekedar katanya, teori katanya, teori asumsi kan. Nah, kita juga harus tahu Patriark Theophilus ini adalah murid dari Rasul Petrus dan Rasul Paulus. Sehingga kesinambungan suksesi apostoliknya itu kita bisa runut ke belakang dan ini bisa dipertanggungjawabkan secara historis. Ada datanya. Datanya ada. Yang kedua pada tahun 186 Patriark Dimitrius, Patriark dari Gereja Ortodok Koptik, itu meminta seorang astronom dari Mesir yang bernama Bartholomeus untuk menghitung perayaan Natal yang secara umum menggunakan sistem kalender matahari ini dikonversi menggunakan sistem kalender bintang. Iya. Sistem kalender bintang ini adalah sistem kalender yang diakui oleh UNESCO sebagai sistem kalender yang paling tepat. UNESCO mengakui kalender bintang yang paling tepat. Iya, karena sistem kalender bintang ini perhitungannya menggunakan penampakan atau munculnya bintang Sirius. Sehingga sangat presisi, 365 hari setiap tahunnya. Dari hasil konversi ini ditemukan 25 Desember itu sama dengan 29 bulan Kiak, bulan keempat kalender Koptik. Seperti itu. Itu sudah terdokumentasikan dengan baik oleh Patriark Dimitrius dan ini adalah dokumentasinya. Bisa jadi yang kita sebutkan tadi itu bisa di cross check ya. Iya, semuanya by data, Bro. Yang mana dari sini kita sudah belajar 25 Desember itu merupakan hasil dari perhitungan kalender matahari. 29 bulan Kiak itu adalah sistem kalender bintang. Namun Yesus kan orang Ibrani. Ya, orang Yahudi kan? Yahudi. Yesus yang adalah wujud kasih Allah karena Yesus adalah sang firman Allah itu sendiri. Ya. Yang berinkarnasi menjadi manusia melalui perawan suci Maria. Ingat, Maria adalah perawan suci sepenuhnya, ya kan? Ya. Perawan suci. Ketika dia melahirkan Yesus, dia adalah perawan suci. Sampai pada kematiannya, dia adalah perawan suci. Ini tunggu, ini kita bisa buat topik juga nanti tentang Maria. Itu tentang Maria, tentang sebagai perawan suci. Theotokos itu. Theotokos ya, ini bisa jadi topik yang menarik juga. Ya. Nanti karena teman-teman kita juga akan bahas. Iya, karena juga ada yang mengatakan bahwa Maria itu berhubungan badan dengan Yusuf, ya. Sehingga klaim teologis Maria sebagai perawan suci itu gugur. Itu kita bahas di sesi berikutnya. Kita fokus saat ini Natal dulu. Karena momennya masih Natal ya. Yesus di dalam kemanusiaannya yang lahir dari perawan suci Maria itu lahir 25 Desember berdasarkan kalender matahari. Nah, sedangkan di dalam tradisi orang Yahudi itu juga memiliki kalender Ibrani menggunakan sistem kalender bulan. Ya. Yang mana sistem kalender ini hanya memiliki 354 hari. Ada selisih antara kalender matahari dan kalender bulan ya. Ada sisi 11 hari. Nah, bagaimana caranya supaya sistem kalender ini tidak kacau? Di dalam sistem kalender Ibrani dikenal ada bulan ke-13. Kalau kita gajian. Sistem kalender ke-13. Kita mau tambah bulan ke-13 dulu ya. Oke, kita lanjut ya guys ya. Di dalam sistem kalender Ibrani ini ada bulan ke-13. Tujuannya apa? Supaya perhitungan harinya itu tidak selisih dengan sistem kalender matahari. Namun harus dicatat, bulan ke-13 ini tidak muncul setiap tahun. Hanya muncul 7 kali selama 19 tahun. Atau dengan kata lain, setiap 19 tahun sekali itu ada bulan ke-13 selama 7 kali. Tidak setiap tahunnya.
Menarik kan? Kita sudah mengenal sistem kalender matahari. Yesus lahir 25 Desember. Iya. Sistem kalender Ibrani, kalender bulan itu lahir 15 bulan Kislev. Sistem kalender bintang. Kalender Koptik, Yesus lahir 29 bulan Kiak. Iya. Dan itu semuanya benar. Yang membedakan adalah sistem kalendernya saja. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana sih kok akhirnya bisa muncul 25 Desember dan 7 Januari? Iya. Kita harus akui bahwa dari abad pertama sampai abad ke-16 tahun 1582 seluruh gereja-gereja yang merayakan Natal tanggal 25 Desember atau 15 bulan Kislev, 29 bulan Kiak. Nah, tetapi kenapa sekarang kok muncul 25 dan 7 Januari? Iya. Nah, kita harus tahu, bro. Begini. Pada tanggal 15 Oktober tahun 1582, Paus Gregorius memodifikasi sistem kalender matahari. Yang mana tanggal 1 Januari ditetapkan sebagai awal tahun. Kita harus ketahui bahwa pada tanggal 15 Oktober tahun 1582 Paus Gregorius memodifikasi sistem kalender matahari. Yang mana pada tanggal 1 Januari ditetapkan sebagai awal tahun yang baru. Ya kan? Mengapa hal ini ditetapkan sebagai tahun yang baru? Ini sebagai wujud pelestarian tradisi Yahudi. Yang mana Yesus kan lahir tanggal 25 Desember. Kita bisa cross check di dalam Injil Lukas Injil Lukas 2 ayat ke 12 atau 21 itu ya. Yang mana Yesus pada hari ke-8 disunatkan dan diberi nama. Hal ini karena Yesus sebagai orang Yahudi tunduk dan taat kepada hukum Taurat. Di dalam kitab Imamat yang merupakan bagian dari hukum Taurat, kitab Taurat, itu dijelaskan, dituliskan, diperintahkan anak laki-laki harus disunatkan dan diberi nama pada hari ke-8. Hal ini juga sesuai dengan apa yang dinyatakan di dalam kitab Kejadian 17 ayat 12. Perjanjian sunat antara Allah dengan Abraham. Jadi Yesus di dalam kemanusiaannya juga taat kepada hukum Taurat dan ini dilestarikan. Yesus lahir tanggal 25, disunatkan pada hari ke-8. 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, tanggal 1. Tanggal 1 Januari Yesus disunatkan dan diberi nama, sehingga sistem kalender ini disebut sebagai Anno Domini, tahun Tuhan kita, sebagai tahun Masehi. Hal ini juga terdokumentasikan dengan sangat baik oleh Hippolytus. Hippolytus ini kira-kira siapa, mungkin belum ada yang tahu gitu ya. Hippolytus ini adalah muridnya dari Irenaeus. Irenaeus itu muridnya Polikarpus. Polikarpus muridnya Rasul Yohanes. Suksesi apostoliknya jelas. Hippolytus dengan sangat tegas menyatakan untuk kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus pertama kalinya di dalam kemanusiaannya itu 8 hari sebelum Januari. Pro Okto Januarion. Jadi 8 hari sebelum Januari. Jadi tepat 1 Januari Yesus lahir tanggal 25 Desember. Fakta sejarah, bro, mengatakan seperti itu. Iya. Nah, pada tahun 1582 ini ternyata penetapan Paskah itu Paskah Kristen yang mengikuti tradisi Yahudi, yang mana Paskah Kristen menggunakan tradisi sistem kalender matahari. Orang Yahudi menggunakan sistem kalender bulan. Ini ternyata ada selisih harinya, selisih 10 hari, nggak tanggung-tanggung, bro. Jadi sistem kalender matahari ini maju 10 hari sebelum
penetapannya apa yang kalender bulan itu. Ya, karena penyusuan dengan kalender bulan kan di dalam tradisi Yahudi, Paskah itu selalu tepat pada pada bulan purnama musim semi. Jadi ketika menggunakan kalender matahari pasti suatu saat mengalami selisih, iya. ya kan? Kalau menggunakan sistem kalender bulan pasti selalu tepat bulan purnama musim semi. Kalau menggunakan sistem kalender matahari itu pasti mengalami selisih. Ya. Tadi kan, berapa? 10? Kan di dalam sistem kalender Yahudi, kalender Ibrani itu ada 354 hari. Ya, yang bulan ya. Ya. Setiap tahunnya 354 hari. Yang mana ada penambahan bulan ke-13. Ada seni itu supaya sesuai dengan sistem kalender matahari. Nah, setiap tahunnya kan selalu nggak tepat. Nggak pas lah, sama-sama 365 hari berdasarkan sistem kalender matahari, ya kan? Dari sini pada tahun 1582 itu perayaan Paskah Kristen harus dimajukan 10 hari untuk menyesuaikan sistem kalender bulan. Nah, pada tahun itu saja itu sudah maju 10 hari. Beda 10 hari. Maju 10 hari. Beda 10 hari kan sistem kalender matahari dengan sistem kalender bulan. Nah, realitanya pada tahun 1700 itu juga harus mengalami selisih 1 hari. Tahun 1800 selisih lagi 1 hari. Tahun 1900 selisih lagi 1 hari. Sehingga ada total 13 hari 13 hari perbedaan sistem kalender antara kalender matahari dengan kalender bulan untuk menentukan Paskah. Akibatnya, konsekuensinya perayaan Natal pun juga mengalami selisih 13 hari antara sistem kalender matahari dengan sistem kalender bulan ini. Sehingga tidak secara historis tidak masalah sebenarnya. Hanya sistem kalendernya aja yang berbeda. Ketika saat ini muncul 25 Desember atau 7 Januari, iya, dua-duanya benar. Dan tidak masalah. Hanya sistem kalendernya aja yang berbeda. Seperti itu. Jadi dari sini kita bisa memiliki peneguhan iman bahwa kekristenan itu bukan agama dongeng, bukan agama katanya, tetapi semuanya apa yang kita imani itu bisa di cross check by data. Data dokumen, data atau dokumen sejarahnya itu semuanya ada seperti itu. Jadi sekali lagi nggak perlu kaget, ya, nggak perlu kaget gitu ya, nggak perlu jantungan kalau ditanya 25 Desember atau 7 Januari. Dua-duanya benar seperti cuman, itu. Hanya sistem penanggalannya ya yang berbeda. Ya. Penggunaan sistem kalender yang berbeda antara matahari dan bintang seperti itu. Kalau teman-teman ortodok tanggal 1 Januari merayakan Natal, ya tepat karena mereka menggunakan sistem kalender bintang. Seperti itu. Jadi kalau kita menggunakan tanggal 25 Desember ini karena kita menggunakan kalender matahari. Ya, seperti itu, Bro. Wow, saya bisa mengatakan wow. Kenapa? Karena keyakinan kita atau keyakinan teologis kita itu dapat dibuktikan dengan keyakinan historis, betul ya? Jadi iman kita itu ada sejarahnya. Jadi kira-kira bagaimana, Mas? Dari sekian banyak sejarah yang sudah Mas sampaikan tadi, apa sih yang dapat kita pelajari? Oke. Tentunya kita sebagai orang Kristen, kita harus tahu bahwa kekristenan itu adalah agama yang menyejarah, bukan agama katanya atau agama dongeng. Sehingga kita harus bangga dengan iman Kristen, Bro. Kita harus bangga dengan iman Kristen. Kita harus bangga dengan iman Kristen. Kekristenan itu adalah agama yang menyejarah. Sehingga kita bisa mengatakan dengan sangat tegas, dengan sangat bangga, sekaligus dengan rendah hati, bahwa sejarah yang penuh bukti adalah mitra iman yang penuh bakti. Oke. Ya,
Pertama kita harus bangga dengan iman Kristen kita, karena iman Kristen kita bukan dongeng, karena ada sejarahnya, bisa di cross check ya. Iya. Nah, kemudian sejarah yang penuh bukti adalah mitra iman yang penuh bakti. Pasti. Oke guys, itu saja sharing kita tentang Natal kali ini. Bagi teman-teman yang menyaksikan channel ini, bisa subscribe, share, dan berikan tanda like-nya. Oke.